who has preparing notes, show me through your camera. Ya, silakan ditunjukkan biar sekali-kali tampil semua ya, jangan ditutup dulu ya, jangan ditutup dulu ya. Nah, ini tampil semua biar Mister screenshot. Ayo, mana lagi ya ini ya? Ada yang belum? Ya, yang belum? Ya, tunjukkan buku catatannya ya. Ini mulai pada berdatangan nih, nggak apa ya. Tunggu, nggak nyampe 5 menit kok. Tenang, nggak nyampe 5 menit. Ditahan dulu. Sabrina bisa ditunjukkan catatannya lewat video. Alia dan yang baru datang, please prepare your notes and show me through your camera. Sabrina, Alia, Nahyatun, Syarifah, Mister belum bisa lihat nih catatan kalian. Yuk, segera disiapkan dan tunjukkan lewat kamera ya. Yang lain tahan dulu ya, nggak apa-apa, tahan dulu. Bentar aja. Oke, jangan ditutup dulu, tahan dulu. Mister juga aktifkan kamera. Wih, biar sama pose kita. Wah, saya juga mempersiapkan buku catatan. Ayo, Sabrina, Syarifah, Nahyatun, please show your notes. Notes. Oh, Sabrina lagi nggak bisa. Oke, baik. Kameranya nggak bisa ya. Aduh, sayang banget. Nahyatun sama Syarifah gimana? Udah, ayo kita screenshot. 3, 2, 1. Iya. Nah, kamera Syarifah juga nggak bisa ya. Sudah di screenshot. Semoga awal yang baik menuntun kita ke akhir yang baik juga. Emang on kamera baik? Oh enggak, bukan on kameranya sih. Kekompakan kita, cia, kekompakan kita. Well, I will share to you my PowerPoint, but before that, let's have a prayer first. Mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Finish. I will share my screen. Hang on. Aduh, PowerPoint saya nih, kenapa nih? Ntar ya. Iya, ini dia. Sip. Mohon konfirmasinya, apakah PPT Mister sudah terlihat di layar kalian? Kalau Mister nggak bisa buka chat ya, bentar ya. Nggak bisa buka chat, Mister. Udah bisa. Oh, terlihat ya. Oke, baik. Sudah ada konfirmasi terlihat. Mantap. Oh, Rida. Maaf telat, Sir. Jaringannya lelet. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti konfirmasi ke ini ya, ke PAP-nya ya, biar telat gara-gara jaringannya. Jadi dihitungnya nanti tetap on time. Oke. Sudah terlihat? Nah, mari kita pemanasan dulu. Buku catatan udah siap semua ya? Baik. Saya pengen salah satu dari kalian sebagai volunteer, Mister punya teks nih untuk dibacakan dengan keras. Ya nggak keras-keras amat sih, yang penting kita semua bisa dengar. Any volunteer? Ada yang mau membaca, berkenan? Dikit aja kok, nggak banyak-banyak. Ada? Lulu nih yang mau baca. Oke, baik. Walaupun Lulu baca, tapi yang lain tetap baca sendiri ya. Tetap baca sendiri dalam hati, walaupun tidak diucapkan. Gitu ya. Bahasa Indonesia loh, Sir. Iya, bahasa Indonesia.
Ini dia teksnya. Silakan dibaca bersama-sama. Lulu yang dengan keras, silakan Lulu. Ya, Sir. Aku memiliki 2 lemari dan 1 meja baru. Ketiga benda itu sekarang di ruang tamu dengan posisi yang kurang teratur. Aku dan keluargaku kemudian menata ulang barang-barang tersebut agar lebih rapi. Ayah dan kakakku mengangkat lemari pertama. Aku mendorong meja ke utara menuju tepi ruangan, sedangkan kedua adikku mendorong lemari yang lain ke tenggara menuju sudut ruangan. Thank you Lulu. Sekarang tuliskan di buku catatan kalian aktivitas-aktivitas apa yang melibatkan gaya pada teks ini. Nah, silakan tuliskan ya. Bisa kasih waktu 2 menit cukup nggak nih? 2 menit. Di buku catatan 2 menit ya. Silakan. Apa ya ini aktivitasnya ya? Aktivitas yang melibatkan gaya. Oke, sudah 1 menit, 1 menit lagi. Kan sambil nulis ya, nggak apa-apa. Take your time sambil nulis. Tapi tulisannya jawabannya aja, teksnya ini nggak usah ditulis nih. Oh, ini lama nih kalau ditulis. Oke. Baik, sudah 2 menit. Ada yang mau share? Aktivitasnya apa aja ya ini ya? Silakan aktifkan mikrofon. Ada yang mau sharing jawabannya? Apa saja nih aktivitas-aktivitas yang melibatkan gaya? Oke, coba selfie. Mas selfie ini jawab di private chat nih. Gara-gara mikrofonnya nggak bisa ya. Baik. Saya tulis jawabannya selfie nih. Tapi kalau yang mikrofonnya bisa langsung bilang aja ya. Mengangkat lemari. Mudah-mudahan tulisan Mister bisa dibaca. Terus habis itu coba Mister panggilkan ya yang lainnya. Sukma, can you open your microphone? Yes, sir. Iya, Sukma, aktivitas-aktivitas yang kamu temukan di teks ini yang melibatkan gaya apa aja ya, selain mengangkat lemari? Selain mengangkat lemari, Hmm. menggeser lemari. Yang mana tuh kalimatnya? Mendorong meja ke utara. Mendorong meja. Ada lagi nggak? Mendorong lemari yang lain ke tenggara. Oke, mendorong lemari yang lain. Ya. Ada lagi nggak, Sukma? Yang bisa kamu temukan? Nggak ada lagi, sir. Nggak ada lagi ya? Oke, thank you. Thank you, Yes, sir. Sukma. Yang Yes, lain sir. ada tambahan atau setuju dengan 3 ini? Oke, udah ya 3 ini ya. Ya emang 3 ini kan bendanya cuma 3, sorry. Oke, baik. Baik. Ya kan bendanya cuma 3, oke ya. Nah, sekarang ini Mister kasih tanda nih aktivitas, terus ini arah gerak benda. Nah, ini Mister kasih arah gaya yang diberikan
kepada benda. Nah, silakan dicatat di buku kalian. Kalau aktivitasnya mengangkat lemari berarti arah geraknya kemana, kemudian arah gayanya kemana. Kalau mendorong meja, arah geraknya kemana, arah gaya yang diberikan kemana. Silakan take your time, Mister kasih waktu 2 menit lagi untuk menentukan jawaban-jawaban ini. Mengangkat lemari, arahnya kemana, arah geraknya kemana, arah gayanya kemana, dan seterusnya. Silakan. Baru 1 menit. Ini buat semua ya, silakan ditulis di buku catatan. Nanti Mister minta untuk menunjukkan di video ya. Nah, gimana jawaban kalian? Iya, mejanya nggak usah digambar. Ditulis saja. Ditulis sesuai tabel yang Mister gambarnya. Oke, sudah 2 menit. Coba Mister pengen lihat dong. Tunjukin catatan kalian dan hasil jawaban kalian lewat video ya, coba. Nih, Mister biar bisa geser-geser. Coba, oh ini punya Lulu nih, coba. Agak dekat Lulu, coba. Oke. Tulisan saya kayak ceker ayam, Sir. Oke, Lulu, coba bisa dibacakan Lulu kalau misalnya, ini yang lain juga ditunjukkan ya, sambil saya ngobrol-ngobrol sama Lulu. Bisa Iya, Sir. dibacakan untuk yang mengangkat lemari, arah geraknya kemana? Kalau yang angkat lemari itu kayaknya arah geraknya, kayaknya, Sir, ke atas. Ke atas, oke. Mister tulis dulu ya. Iya, Sir. Bentar nih, ini kayak mana? Pulpen Mister kok hilang. Ke atas. Terus habis itu kalau yang bawahnya mendorong meja. Kalau mendorong meja tuh arah geraknya ke utara, Sir. Utara. Iya. Oke, sesuai teksnya ya. Kalau mendorong lemari yang lain? Ke tenggara, sama kayak di Tenggara. teks. Sama kayak di teks. Kalau arah gayanya gimana nih Lulu? Nah, kalau yang lemari itu saya tuh kurang yakin sih, Sir. Soalnya saya jawabnya juga ke atas. Oke, ke atas. Iya. Kalau yang meja?
Yang meja itu saya nulisnya arah gayanya ke depan, Sir, gara-gara didorong. Jadi saya Oh, nulis di oke, depan. ke depan. Baik. Iya. Ini Mister nulis jawaban dulu aja ya. Kita belum menentukan benar atau salahnya. Atau kita belum menentukan kesimpulannya apa. Kalau yang nomor 3 ini? Sama, Sir, ke depan juga. Oke, ke depan. Baik. Saya nggak paham, Sir. Iya, nggak apa-apa. Nggak paham ya? Oke, baik. Sekarang gini. Mister mau coba nunjukin. Mister stop share dulu boleh ya? Mister mau nunjukin video Mister ya. Ya, sok-sokan ini dulu. Biar gede. Nah, sekarang gede nggak nih video tampil di tempat kalian? Oke, Mister punya papan ya. Ini apa aja papan nih? Papan. Ini apa aja lemari ya? Nggak lemari juga sih ya. Pokoknya inilah benda warna hitam. Coba biar kita pas perspektif arahnya. Kalau Mister letakkan di sini, ini bagi kalian kiri atau kanan letaknya? Kanan. Kanan ya? Kanan bagi kalian ya. Oke, baik. Ini letaknya? Kiri, Sir. Oh ya, ya kiri lah ya. Ngapain ini Mister pakai nanya aja. Oke, sekarang ini letaknya di kiri. Ketika Mister ingin menggerakkan benda ini ke arah kanan, maka Mister harus mendorong ke arah mana? Kanan. Kanan. Nah, ketika mendorong itu, Mister memberikan gaya. Berarti gaya yang Mister berikan arahnya kemana nih? Ke depan. Ke depan. Oke, gerakannya arahnya kemana? Kita pakai istilah kiri, kanan, atas, bawah ya. Oke, kiri, kanan, atas, bawah. Ketika Mister ingin benda ini bergerak ke kanan, maka Mister harus dorong ke kanan. Ke kanan. Nah, ketika Mister mendorong, artinya Mister memberikan gaya. Berarti ke arah mana gaya yang Mister berikan kepada benda ini? Kanan. Oke, dapat ya? Sekarang, kalau Mister pengen benda ini bergerak ke atas, berarti Mister harus kasih gaya ke arah mana? Atas. Atas, benar. Nih, set. Nah, Mister ngasih gaya ke atas. Nah, sekarang kalau Mister nih pengen bendanya geraknya ke kiri sekarang. Ya, ke kiri ya, benar ya. Berarti arah gaya Mister berikan ke benda ini arah mana? Kiri. Kiri juga. Terus, kalau tadi kita ngomongin meja, meja didorong ke utara. Supaya dia bergerak ke utara, berarti arah gayanya dikasihkan ke arah mana? Utara. Kalau mau didorong ke arah tenggara, berarti arah gayanya ke mana? Tenggara. Nah. So, jadi dari penjelasan tadi, apa kesimpulan tentang gerak dan gaya bagi kalian? Silakan tuliskan di kolom chat. Kalau sekarang kolom chat ya. Apa kesimpulan yang bisa kalian ambil tentang gerak dan gaya? Nah, Mister kecilin lagi. Aduh, kok nggak bisa nih chatnya nih, nggak bisa dicek. Oke, Lulu sudah jawab, Septi sudah. Yang lain silakan. Ainendra sudah juga. Saya belum bacain ya. Saya menunggu yang lain, kesimpulan yang lain. Menunggu kesimpulan yang lain. Yuk, baru 3 nih, baru Lulu, Septi sama Ainendra. Yang lain ditunggu ya. Ya. Dan ini udah benar jawaban Lulu, Septi, Ainendra udah benar. Oke, Suci juga benar walaupun dengan bahasa yang agak berbeda.
Ya, Mister tunggu ya. Ini berapa ya pesertanya ya? Oh, 15. Yuk, selfie. Selfie ya, ditulis apa ya kesimpulannya tentang gaya dan gerak. Nahyatun, Naila, kemudian Lydia, Rida, Sukma, Alia, Maisha, Sabrina. Yuk, tuliskan. Kalau ada yang nggak di ngertiin, bilang ya. Oke, coba deh, Mister panggilkan salah satu yang menjawab tadi. Udah benar semua jawabannya. Suci, can you open your microphone? Iya, Sir. Oke. Kesimpulannya apa hubungan gerak dengan gaya? Gerak dan gaya itu jika didorong ke arah kanan, maka harus jika didorong ke arah kanan, maka harus mendorong ke kanan. Begitu Oke. Begitu juga sebaliknya. Kalau dalam kasus ini arah geraknya ke utara, berarti gayanya diarahkan ke mana? ke utara. Ke utara. Kalau ke tenggara? Arah gayanya ke tenggara. Good. Berarti arah gerak, titik-titik arah gaya. Nah, titik-titiknya itu apa tuh? Sama. Sama. Jadi, arah gaya itu sama dengan arah gerak benda. Oke, gitu ya. Clear sekarang. Baik, sekarang kalau misalkan case kedua ya, ini case kedua. Tadi kan kita ngomongin angkat-angkat dan dorong-dorong lemari. Kita masih ngomongin itu juga nih, tapi dengan case yang berbeda. Nah ini, siswa-siswi sedang angkat lemari. Pertanyaannya adalah, ini jawab di chat aja ya, di everyone aja, di everyone, biar kelihatan siapa aja yang jawab gitu. Salah nggak apa-apa. Apabila ketiga orang ini melepas pegangannya, ke arah mana lemari akan bergerak? Ini kan lagi dipegang nih. Wes, Septi ke bawah, Rida ke bawah, Lulu ke bawah, Enendra ke bawah. Sampai kapan dia gerak ke bawah? Pertanyaan selanjutnya ya. Sampai kapan dia gerak ke bawah? Maksudnya mejanya bawah. Sampai kapan? Atau kapan dia berhentinya? Berhenti geraknya. Sampai jatuh. Sampai jatuh itu berarti di mana jatuh? Sampai kena tanah, oke. Sampai ke Mister tulisnya tanah. Kalau ini di bawah ini bukan tanah, ini bukan tanah, ini di bawah ini. Oke, ada yang jawab di private lantai, boleh ya. Sampai nyentuh lantai atau tanah. Oke, sip. Nggak tahu namanya, nggak apa-apa, lantai aja sudah. Lantai aja. Oke, kasus berikutnya. Nah, sekarang buah apel. Kalau buah apel ini udah terlalu matang, terlepas dari pohonnya, kemana apel ini akan bergerak? Di everyone aja jawabnya, biar kelihatan nih, biar kelihatan rame gitu. Kalian suka nggak sih ngeramein grup WA gitu? Iya, ke bawah juga ya. Sampai kapan ke bawahnya? Sampai kapan ke bawahnya? Sampai kena tanah lagi. Tanah. Lantai. Oke, baik. Sekarang ini udah harus dicat ya. Mister kasih 2 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini di buku catatan kalian. Apa saja ya benda-benda yang dapat bergerak ke bawah tanpa dipegang? Tuh, yang pertama. Tulis di buku catatan ya tapi ya. Pada kondisi apa benda-benda tersebut bisa bergerak ke bawah?
pada kondisi apa benda-benda tersebut tidak lagi bergerak ke bawah? Silakan dijawab di buku catatan. Oke, sudah 1 menit. 1 menit lagi. Oke. Sudah 2 menit. Ada yang mau sharing? Jawaban nomor 1 dulu deh. Nomor 1. Ada yang mau sharing? Yuk, aktifkan mikrofonnya. Apa saja benda-benda yang dapat bergerak ke bawah tanpa dipegang? Siapa ya? Coba. Mungkin malu-malu. Coba Rida. Rida, halo Rida. Can you open your microphone? Iya, Sir. Oke, Rida. Apa jawaban kamu dari pertanyaan nomor 1? Buah durian, Sir. Buah durian, apalagi? Terus yang buah-buah kayak itu, Sir, kayak kelapa. Oke, pokoknya buah-buahan ya. Iya, Sir. Selain buah-buahan, ada lagi nggak yang bisa jatuh ke bawah tanpa dipegang? Gak tahu, Sir. Itu aja taunya. Oh ya, coba Mister praktekkan ya. Ini bukan buah ya. Ini bukan buah ya. Nggak Mister pegang nih. Oh, bisa nggak gerak ke bawah? Bisa, Lagi. Sir, tapi dipegang dulu. Bisa, tapi dipegang dulu. Oke. Tapi ketika gerak jatuhnya, apakah perlu dipegang? Enggak, Sir. Enggak, berarti kesimpulannya benda apa saja nih yang bisa bergerak ke bawah tanpa dipegang? Yang lain silakan boleh jawab ya, nggak harus Rida doang. Bola termasuk nggak, Sir? Nah, bola bisa nggak bergerak ke bawah? Nah, kalau bisa berarti termasuk. Berarti intinya air hujan, ya gerak ke bawah. Berarti intinya semua benda, ternyata semua benda loh ya. Ya nggak sih? Semua benda bisa jatuh ke bawah tanpa dipegang, ya kan? Nah, sekarang nomor 2 ini, pada kondisi apa nih benda-benda tersebut bisa bergerak ke bawah? Gerak ke bawah itu pas apa ya? Pas keadaannya seperti apa? Ada yang mau share jawaban? Tadi kalau Rida bilang, oh itu bisa Sir gerak ke bawah, tapi harus dipegang dulu. Nah, berarti syaratnya supaya bisa jatuh ke bawah itu apa? Pas terlepas, oke boleh. Pas ada guncangan, oke boleh. Saat dilepas, nah itu berarti saat dilepas. Nah, sekarang pertanyaan ketiga nih. Pada kondisi apa benda-benda tersebut tidak lagi bergerak ke bawah? Coba ya, ini habis bergerak nih ya, bergerak ke bawahnya. Nah, diam tuh. Nah, diam tuh. Pas apa ya?
Pas udah jatuh, pas menyentuh lantai atau meja. Ini coba-coba. Nah, ini bukan lantai atau meja nih, tapi dia berhenti. Dia berhenti. Ini padahal bukan meja atau lantai. Oh ini ya, ini indera nih. Permukaan. Oh iya, setelah sampai ke suatu permukaan, Sir. Nah, permukaannya ada yang penahannya nih. Nah, penahannya kenapa ya berhenti ya? Nah, kita sampai permukaan ya. Good. Sip. Nah, sekarang Mister mau kembali ke tadi kesimpulan tadi. Ketika benda bergerak, artinya kan ada gaya yang bekerja di situ. Di mana arah geraknya sama dengan arah gerak benda. Kalau benda ini ke bawah, ups, bablasan. Nah, ke bawah, berarti ada gaya something dong, ada sesuatu gaya yang ada pada benda ini yang arahnya ke bawah. Apakah nama gaya yang arahnya ke bawah itu? Well, I introduce you, saya perkenalkan pada kalian, gaya berat. Ya. Jadi ini yang hitam ini gaya berat. Gaya berat. Siapa saja yang mengalami gaya berat? Semua benda, karena semua benda bisa jatuh ke bawah. Seperti yang kalian bilang tadi, apa saja benda-benda yang bisa jatuh ke bawah? Semua benda, Sir, gitu. Asalkan dia di atas terlepas, nah itu. Kemudian pas sampai ke bawah, sampai ke permukaan, loh kok diam? Berarti gaya beratnya hilang ya? Oh, tidak. Bukan gaya beratnya yang hilang, tapi set. Nah, ketika dia sampai bawah, gaya berat masih ada tuh ke bawah. Kan tetap terasa berat ya, tapi ada gaya lain ke atas yang ditimbulkan oleh permukaan. Oleh permukaan. Itu yang warna merah kalau digambar. Namanya adalah gaya normal. Nah, gini ya. Jadi kalau yang arahnya ke bawah, gaya berat namanya, warnanya hitam di sini. Kemudian kalau ketika sampai permukaan, ada yang nahan, ditahan permukaan, ada gaya yang menahan gaya berat tersebut supaya dia tidak ke bawah terus, namanya gaya normal. Gitu ya, ini namanya gaya normal. Nah, pertanyaan bagus nih di chat nih. Gaya berat, gaya ringan ada nggak, Sir? Well, gaya berat di sini adalah, tapi ya lo bener juga ya, lawan berat kan ringan ya. Ada nggak ya gaya ringan? Wah. Oke, kalau di sini perlu saya jawab dulu singkat ya. Sejauh ini Mister nggak pernah menemukan gaya ringan. Seperti apa? Nah, kalau gaya berat tuh kenapa ada ukuran berat? Ada gaya berat, itu karena gaya berat itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh seberapa berat benda itu. Jadi, bukan seberapa ringan benda itu, walaupun sebenarnya sama saja, cuma yang dipakai adalah seberapa berat. Jadi kalau gaya ringan, udah nggak ada, karena ringan dan berat sudah ditentukan oleh gaya ini, W namanya. Simbolnya W, namanya gaya berat. Nah, sudah dinamain gaya berat. Ringan atau beratnya benda sudah masuk ke gaya berat, gitu. Kalau benda yang dilempar ke atas, oke, gaya apa coba? Supaya ini bisa terlempar ke atas, siapa yang memberikan gaya? Misalnya benda ini ya, mau lempar ke atas supaya geraknya ke atas, berarti gayanya arahnya kemana? Supaya geraknya ke atas, gayanya ke atas ya. Set, kalau gaya normal nahan doang. Tapi kalau ini misal Mister kasih gaya, set, woi, gitu ya. Ah, siapa yang memberikan gaya pada benda ini? Iya, gaya lempar. Ini bisa dinamakan gaya lempar, gaya dorong, gaya Mister Kurniawan, dan lain-lain ya. Atau ini disebut sebagai gaya eksternal. Eksternal, Mister Tulis, eksternal. Nah, sekalian nih kenalan nih sama gaya eksternal. Nggak apa-apa ya istilah eksternal. Apa itu gaya eksternal?
Gaya eksternal itu adalah gaya yang diberikan kepada suatu benda oleh seseorang, gitu ya, oleh seseorang atau makhluk hidup atau dari luar pokoknya, namanya eksternal ya. Jadi ini benda ini awalnya nggak punya gaya kan, punyanya gaya berat sama gaya normal aja. Makanya dia diam. Tapi Mister kasih gaya, namanya gaya eksternal. Set, makanya dia gerak ke atas. Nah, jadi gaya eksternal itu yang tadi, mau digerakkan ke atas berarti dia akan gerak ke atas juga. Mau dikasih gaya eksternal ke samping, dia akan gerak ke samping juga sesuai dengan arah gaya eksternalnya. Gitu ya. Jadi gaya dorong, gaya tarik yang kita pelajari kemarin itu namanya gaya eksternal. Gaya lempar atau apalah namanya itu. Yang jelas dari luar. Oke, gitu ya. Clear. Nah, sekarang kita mau bahas lebih detail lagi tentang gaya berat dan gaya normal. Wis. Nah, ada 3 benda dengan permukaan yang berbeda. Oke. Ini gerakannya Mister cuman sampai ini ya, sampai nyentuh lantai aja ya. Animasinya ya. Walaupun sebenarnya nanti kalau habis jatuh kan kadang bisa mantul gitu ya. Bisa mantul. Tapi ini Mister play-nya hanya sampai ke permukaan aja. Kurang lebih kayak gini. Awalnya nggak ada gaya normal, hanya gaya berat. Makanya dia geraknya ke benda-benda ini geraknya ke bawah. Tek. Nah, ketika sampai permukaan ada gaya normal nih. Nah, look at those three. Terus, nah sekarang apa ya perbedaan gaya berat dan gaya normal? Dilihat dari arahnya sama kapan munculnya. Silakan ditulis di kolom chat, ditulis di buku catatan, silakan. Gaya berat arahnya kemana, gaya normal arahnya kemana, kapan ia munculnya, gitu. Silakan Mister kasih 2 menit ya, masih ada waktu Pak. Mister kasih 2 menit. Oh ini menghalang ini, nah taruh sini aja. Silakan ditulis di buku catatan 2 menit ya, cukup ya 2 menit ya. Gambarnya nggak usah bagus-bagus banget, gambarnya ya garis aja. Ini Mister bagus karena pakai teknologi ya. Wih, soal teknologi ini Mister nih. Satu menit. Oke, sudah 2 menit. Ada yang mau share? Dilihat dari arahnya, apa ya bedanya gaya berat sama gaya normal? Ada yang mau sharing silakan. Bisa aktifkan mikrofon. Nggak perlu takut salah ya, nggak perlu takut salah. Kita di sini diskusi kok. Ya, gitu ya. Come on, come on. Oh, malu-malu nih. Nah. Oh, atau ini bolehlah dari segi arahnya dulu. Apa perbedaan gaya berat, gaya normal? Boleh deh ditulis di kolom chat, silakan. Silakan, boleh ditulis di kolom chat apa yang sudah kalian tulis di buku catatan. Oke, udah ada yang jawab, thank you yang udah jawab. Baru 1 tapi, nah, Mister masih nunggu nih.
dari segi arahnya, apa perbedaan gaya berat dan gaya normal? Oh, tadi ini Indra terkeluar ternyata. Oke, Mister pertanyaannya diganti dikit ya. Perhatikan 3 benda ini. Nah, ada yang warna panahnya, ada yang warna hitam sama merah ya. Warna hitam artinya gaya berat, warna merah artinya gaya normal. Pertanyaan Mister, apakah bentuk permukaan lantai berpengaruh pada arah gaya berat? Apakah bentuk permukaan lantai mengubah arah gerak lagi, arah gaya berat? Oke, gaya berat yang warnanya hitam ya. Coba lihat benda yang warna biru. Lantainya mendatar, gaya beratnya arahnya kemana? Boleh jawab di kolom chat. Benda berwarna biru, gaya beratnya arahnya kemana? Lantai mendatar ya ini ya, lantai datar. Kemudian kalau ini lantai miring ke kiri. Kiri. Sorry. Kalau ini lantai miring ke bawah. Ke bawah miring ke kanan. Gaya berat benda biru arahnya kemana? Jawabnya di everyone aja, nggak apa-apa. Di everyone aja biar kelihatan. Ke bawah, ke bawah. Sebenarnya jawabnya di everyone aja biar kelihatan. Ke bawah, oke, ke bawah ya. Baik. Kalau yang bola kuning, arah gaya beratnya kemana? Arah gaya beratnya yang warna hitam ini arahnya kemana? Warna hitamnya ini arahnya kemana? Gaya berat ya, remember gaya berat yang warna hitam kalau di gambar ini. Oke, ke bawah juga. Good. Habis itu yang warna hijau ini, benda warna hijau, arahnya ke bawah juga. So, pertanyaan Mister selanjutnya adalah, apakah arah gaya berat dipengaruhi oleh bentuk lantai? Tidak. Mantap. Tidak terpengaruh bentuk lantai gitu ya. Tidak terpengaruh bentuk lantai. Lantai. Kalau gaya normal gimana arahnya? Terpengaruh bentuk lantai nggak? Terpengaruh, ya. Pengaruhnya gimana sih? Iya, ini arah jadi berubah nih. Nah, berubah nih. Nah, kalau dilihat nih, itu kan ini ya, terpengaruh ya ini ya. Mister kasih pakai warna merah biar sama warnanya. Terpengaruh bentuk lantai. Pengaruh bentuk lantai. Bentuk lantai. Terus arahnya bakal berubah.
Kalau lantainya mendatar, arahnya ke sono. Kalau agak miring, ya dia ikut agak miring. Nah, kapan muncul gaya berat? Perbedaan gaya berat sama gaya normal dari segi kapan munculnya? Ini tadi sebenarnya Selfie udah jawab, ini panjang banget. Nah, sebenarnya pengen bisa ngobrol-ngobrol, tapi nggak bisa. Ini maunya Selfie, coba saya lihat lagi. Oh, ya mantap nih penjelasan Selfie ini sebenarnya mantap. Pengen dengar suaranya langsung sebenarnya. Tapi ya apalah daya. Selfie, kalau jawabanmu di kolom chat ini Mister Copy di everyone, boleh nggak? Nggak apa-apa ya, biar teman-teman yang lain tahu ya. Boleh nggak? Tapi kalau nggak boleh, nggak akan saya share. Jawaban yang mana, Sar? Yang ini loh. Nah, ini jawaban kamu bukan? Bukan ya. Salah orang saya ternyata. Sorry. Siapa ini ya? Oh, namanya Suci. Aduh. Salah, sorry. Astagfirullah. Duh, mata siup. Siup lagi. Siup apa deh. Ya ampun, jamnya udah 47 nih. Sorry ya, Selfie dan Suci tertukar. Sama-sama S depannya soalnya, nggak kelihatan. Kapan munculnya ini? Nggak apa-apa ya, di-share ya. Oke, ini nih jawabannya Suci nih. Mr. Share. Di bagian paragraf terakhirnya itu bagus. Itulah kesimpulannya kita tadi. Nah, kalau ini kapan munculnya gaya berat? Dari awal. Oke, dari awal ya. Selalu muncul. Dari mulai dilepas. Kalau yang gaya normal ketika menyentuh lantai aja. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Lantai atau permukaan? Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini, up to this point. Langsung voice aja nggak apa-apa. Sekarang waktu 1 menit lagi, 2 menit, maksimal 2 menit lagi kita akhiri. Kalau nggak ada pertanyaan, oke. Nah, ini nanti akan saya jadikan tugas di GC ya. Nah, ini doang kok. Ini doang. Nah, ini akan saya jadikan tugas di GC. Sebelum kita akhiri, saya ingin beberapa dari kalian untuk menyampaikan deh voice aja. What have you learned today? Is there any something new? Is there anything new? Kepada siapa yang mau menyampaikan? Volunteer, kalau nggak ada, Mr. Tunjuk. Reflection. Nggak ada? Oke, coba Lulu. What have you learned today? Iya, Sir. What have you learned today? Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Hal baru apa saja yang kamu dapatkan? Yang hal baru aja lah, Sir. Oh ya, silakan. Hal baru yang saya dapatkan tuh gaya sama gerak tuh arahnya sama. Oke. Gaya berat itu tidak berubah, sedangkan gaya normal itu berubah sesuai permukaan. Thank you, Lulu. Ada yang mau menambahkan? Suci, maybe you wanna add something? Iya, Sir. Suci mau menambahkan sesuatu nggak? Mungkin kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Apa yang bisa kamu simpulkan? Kalau misalnya
benda itu jatuh ke bawah, berarti itu tuh gaya berat. Kalau benda itu sudah di permukaan, berarti benda itu gayanya normal. Oke. Ada lagi? Oh, udah ya. Thank you. Thank you. Sorry banget nih jadi telat. Berapa nih? 10 menit. Sorry banget. Insya Allah minggu depan tidak akan terulang ketelatan ini lagi. Sekian dari Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Sir. Makasih, Sir. Dadah. See you next week. Sorry ya, jadi telat. Sorry ya. Duh, kayak kasih kan tadi ngobrol. Nah.